konferensi pers catatan akhir tahun 2024 saya perwakilan Ombudsman di Provinsi Banten. Konferensi pers kita hari ini ada dua agenda. Pertama adalah terkait dengan catatan akhir tahun 2024. Yang kedua adalah terkait dengan akan dilakukannya investigasi atas prakarsa sendiri terkait dengan pemeliharaan laut dan penimbunan anak sungai atau alur sungai di Kronjo. Baiklah, teman-teman media yang sudah hadir, terima kasih sekali lagi. Bersama saya hari ini ada Bu Emi, Kepala Keasistenan Pemeriksaan, ada Pak Sirojudin, Kepala Keasistenan penerimaan laporan, penerimaan dan verifikasi pelaporan. Nanti sekitar jam 1:30 pimpinan Ombudsman RI, Pak Eka Indra Patika akan bergabung via Zoom. Karena pada hari ini secara bersama-sama kami dari 5 provinsi melakukan konferensi pers dan satu keasistenan utama di Ombudsman RI di pusat. Baiklah teman-teman, kita akan coba sampaikan dulu catatan kami atas pelaksanaan pengawasan yang kami lakukan pada tahun 2024. Teman-teman, Ombudsman itu memiliki 9 orang pimpinan dengan ketuanya Bapak Maman Haji, di mana pengampu kami adalah Bapak Eka Hendra Patika untuk Provinsi Bengkulu, Gorontalo, Banten, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan. Sebagaimana teman-teman ketahui, Ombudsman adalah lembaga negara yang kewenangannya adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan, termasuk BUMN, BUMD, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Artinya adalah seluruh penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, perorangan atau swasta yang menggunakan dana negara, baik 1-2 perak sekalipun, itu adalah objek kewenangan Ombudsman. Nah, dalam pelaksanaan tugas fungsinya, Ombudsman mengikuti mandat regulasi yaitu Undang-Undang 37/2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tugas dan kewenangan kami adalah tentu saja yang pertama adalah penyelesaian laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan. Yang kedua, kami juga bisa melakukan inisiatif pemeriksaan melalui investigasi atas prakarsa sendiri. Jadi jika tidak ada laporan masyarakat, tapi kita menganggap bahwa ini adalah permasalahan pelayanan publik yang memiliki potensi maladministrasi besar, yang berdampak luas, yang menjadi perhatian masyarakat, maka Ombudsman bisa masuk dengan jalan investigasi atas prakarsa sendiri. Lalu Ombudsman juga melakukan upaya-upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ada banyak kegiatan yang kita lakukan terkait dengan tersebut. Jadi output Ombudsman itu sendiri sebelumnya dapat berupa laporan hasil pemeriksaan, rekomendasi ataupun laporan hasil analisa kajian, di mana isinya itu terkait apakah ada atau tidaknya maladministrasi, perlu adanya tindakan korektif, rekomendasi maupun saran perbaikan. Jika itu umpamanya pemeriksaan, biasanya outputnya adalah tindakan korektif. Jika tindakan korektif tidak dilakukan, maka kami bisa lanjut pada rekomendasi. Dan jika laporan kajian itu outputnya adalah saran perbaikan. Lanjut. Apa itu pelayanan publik? Nah, ini sangat penting. Jadi pelayanan publik itu bukan hanya administrasi. Pelayanan publik juga bukan hanya jasa. Pelayanan publik itu juga barang. Menghasilkan banyak barang yang diperlukan oleh publik. Contoh barang apa? Jalan, jembatan,
air, rumah sakit, bangunannya itu pelayanan publik. Ya, pengadaan bangku di sekolah, pengadaan bangunan di sekolah, ya, pembuatan saluran irigasi itu adalah pelayanan publik. Nah, pelayanan publik, jasa mungkin sudah lebih jelas ya, jasa kependudukan, jasa pendidikan, kesehatan segala macam atau perizinan, serta pelayanan administratif, administrasi kependudukan umpamanya. Hampir semua pelayanan itu memiliki 3 dimensi tersebut. Jadi wewenang ombudsman tidak terbatas hanya pada urusan administrasi saja, meskipun namanya itu maladministrasi, tapi juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi, informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial. Hampir semua yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan penyelenggara negara, ya, itu adalah wewenang dari pelayanan pengawasan ombudsman. Lanjut. Nah, bagaimana potretnya? Untuk tahun 2021 sampai 2024, akses yang masuk kepada kami itu ada sekitar 2.230 komunikasi, baik dalam bentuk IAPS, konsultasi, laporan masyarakat, reaksi cepat ombudsman, atau cuma merupakan tembusan atas beragam aktivitas masyarakat. Jadi kadang banyak juga kami itu terima tembusannya saja. Biasanya kalau tembusannya mentok, baru mereka konsultasi telepon. Ini gimana ya baiknya gitu kan, kita masukkan segala macam. Nah, kalau kadang ada juga yang mereka tidak berani lanjut pada tingkat laporan, tapi cukup banyak yang lanjut menjadi laporan masyarakat, atau ada yang kami sebut dengan RCO. RCO itu reaksi cepat ombudsman. Biasanya RCO ini terkait sesuatu yang berbatas waktu, menyangkut nyawa, atau sesuatu yang harus segera ditindaklanjuti. Nah, pada tahun 2024 akses masyarakat ke kami itu adalah sebanyak 508. Ya, lanjutkan. Dari 508 tadi, 253 itu lanjut menjadi laporan. Ya, sekitar 50%-nya itu menjadi laporan masyarakat. Dari 2000-an itu tadi sebanyak 736 menjadi laporan. Ya. Jadi kalau selama 4 tahun ini mungkin sekitar 40%-nya di laporan, tapi tahun 2024 itu yang jadi laporan adalah sekitar 50%. Lanjut. Dari mana pelapor yang terbanyak? Pelapor yang terbanyak itu adalah Kabupaten Serang, selanjutnya adalah Kabupaten Tangerang, baru Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Lebak. Nah, Lebak ini meningkat juga di tahun ini lumayan banyak, ya, mengalahkan Kota Tangerang. Jadi yang untuk 2024 sendiri yang paling banyak itu adalah Kabupaten Serang 54 laporan, Kabupaten Tangerang 50 laporan, Kota Serang 26 laporan, lalu Lebak 19 laporan, dan Kota Tangerang 17 laporan. Sisanya berarti yang lain, ya, tidak terlalu signifikan. Lanjut. Nah, terkait apa laporan terbanyak? Kalau secara keseluruhan 2021 sampai 2024 ini masih terkait pertanahan dan tata ruang. Ya, selama 4 tahun kalau ditotalin yang paling banyak adalah pertanahan dan tata ruang. Tapi khusus untuk tahun 2024 yang di bawah ya, 2024 yang hitam ya. Yang hitam 2024 ini yang paling banyak adalah pendidikan, lalu kesejahteraan sosial, baru pertanahan. Nah, jadi pendidikan ini tahun 2024 ini lebih banyak gitu ya, menjadi yang tertinggi. Nah, macam-macam. Paling banyak tentu saja terkait dengan PPDB. Jadi memang begitulah ceritanya PPDB kita ya. Sudah pernah disampaikan sebelumnya. Lanjut. Untuk sebarannya, ya, terlapornya itu adalah Kota Serang. Jadi kalau pelapornya paling banyak orang Kabupaten Serang, tapi yang dilaporkan paling banyak adalah di Kota Serang. Yang tertingginya adalah Kota Serang sebanyak 217 laporan. Baru diikuti oleh Kota
Kota Serang yang tertinggi habis itu kayaknya Kabupaten Tangerang, ya. Dari Tangerang Selatan. Lanjut. Dari 736 laporan yang masuk, ya, 640 itu sudah kami selesaikan, ya, dan masih ada sekitar 96 laporan yang sampai sekarang masih berproses. Nah, khusus untuk 2024, 170 laporan yang masuk tahun 2024 sudah selesai, masih sisa 83. Ya, jadi masih tersisa yang lumayan banyak. Ya, karena satu punya masalah substansi, yang kedua baru masuk sekarang ini. Jadi kalau masuknya November Desember ya kemungkinan belum bisa kita selesaikan di bulan ini. Ya, lanjut. Yang ada maladministrasinya itu adalah 221 laporan. Atau kalau tahun ini adalah tadi 170, yang ada maladministrasinya 61. Jadi tidak semua laporan masyarakat itu juga ada maladministrasinya, enggak. Tingkat maladministrasi kita itu di angka 50%, 48,25%. Sisanya tidak ada maladministrasinya. Jadi tidak semua laporan yang masuk ke Ombudsman memang ada maladministrasinya. Lanjut. Berapa yang kami selamatkan dari sekian banyak tadi laporan masyarakat yang kita selesaikan tahun ini, ya, 107 laporan masyarakat tahun ini ditambah dengan 50-an laporan masyarakat tahun-tahun sebelumnya, sehingga tahun ini tuh kami menutup sekitar 230-an laporan. Kami menyelamatkan potensi kerugian sebesar 45,3 miliar. Bagaimana kami menghitung kerugian tersebut? Contohnya ya, tahun ini kami ada di bidang substansi pendidikan, kita menyelesaikan permasalahan 6 mahasiswa yang hampir tidak bisa lulus karena permasalahan kedisiplinan di saat tinggal wisuda, tingkat kelulusan. Tidak diluluskan padahal secara akademisnya sudah lulus, kita urus. Nah, mereka itu sudah mendaftar kuliah, akhirnya biar perjanjian kalau ternyata nggak dapat ijazah nanti berhenti di 1 semester. Jadi kita hitung kerugiannya adalah seandainya mereka harus mengulang 1 tahun lagi, berapa biayanya, lalu berapa kerugian dia sudah mendaftar di sekolah perguruan tinggi yang hangus gara-gara ternyata dia harus mengulang. Jadi udah awalnya dinyatakan lulus belum ya, tapi yang jelas sudah dikasih toga gitu ya. Karena sekarang kan SMA aja pakai toga ya, wisudanya. Jadi udah dapat toga segala macam, tiba-tiba ada perilaku kedisiplinan, akhirnya tidak jadi diluluskan. Nah, itu contohnya. Atau umpamanya kalau terkait pertanahan biasanya adalah kita membandingkan harga nilai seandainya dia tidak SHM dengan non SHM. Kalau dengan terkait dengan BPJS Kesehatan biasanya kita melihat seandainya dia harus dirawat berapa biayanya, kalau dia tidak jadi dirawat, atau seharusnya bayar sendiri berapa biayanya, dan kalau ditanggung BPJS berapa biayanya. Nah, ini adalah kerugian yang material yang bisa dihitung. Banyak kerugian yang nggak bisa dihitung. Ya, contohnya tahun ini ada yang melapor ke kami itu seorang ibu dilaporkan meninggal oleh suaminya. Untuk apa? Untuk suaminya itu mendapatkan kartu kuning itu yang akan digunakan untuk menikah kembali. Ya. Jadi jangan ada yang menjadi ide ya. Kepikiran mau nikah lagi gitu ya. Ada laporan istrinya meninggal karena nggak mau ada surat cerai, nggak ada bisa dapat surat cerai. Kalau istri meninggal dapat kartu kuning yang menikah kembali. Kapan istrinya tahu? Di saat dia memang mereka udah berpisah, ditinggal, istri itu udah ditinggal. Nah, di saat dia pindah, dia mengurus surat pindah, ternyata NIK-nya mati. Di situ baru dia tahu kalau dia sudah dinyatakan meninggal oleh suaminya. Berapa kerugiannya nggak bisa kita hitung, gimana kita hitung? Paling cuma ongkos bolak-balik doang. Tapi kalau dihitung kerugiannya benar kan banyak itu. Materialnya besar. Ya, hidup dinyatakan mati aja. Dan ternyata banyak kayak gini. Kalau cari ternyata
banyak mereka gitu. Dengan beragam kepentingan, mau nikah lagi, ya, biar hutang lunas, ada macam-macam. Ini cerita jadi lucu-lucu, kreatif masyarakat kita ya. Tapi, nah itu kerugian imaterial, kerugian yang tidak bisa kita hitung. Apalagi kalau kita bicara PPDB, wah itu kerugian imaterialnya bagaimana? Ya, siswa yang seharusnya satu kelas diisi 30 orang, diisi 45, 46, bahkan 50 gitu ya. Gimana kita hitung kerugian bagi siswanya atau bagi gurunya, nggak bisa kita hitung sama sekali. Jadi yang kita hitung ini yang benar-benar terhitung. Jadi kita tahun ini menyelamatkan kerugian sebesar 45 miliar. Kerugian siapa? Kerugian masyarakat. Berbeda dengan KPK yang menyelamatkan kerugian negara, Ombudsman menyelamatkan kerugian masyarakat. Jadi fokus kami memang mengembalikan hak-hak masyarakat sebagaimana mestinya, sehingga yang kita selamatkan adalah kerugian masyarakat. Lanjutkan. Nah, samping itu kami juga melakukan kajian. Kajian ini setiap tahun dilakukan oleh Ombudsman. Tahun 2021 kami mengaji COVID. Tahun 2002 kami bicara tentang pengelolaan pengaduan di pemerintahan desa. Tahun 2023 kita melakukan itu adalah prosedur PSU perumahan. Di tahun 2024 ini kami melakukan kajian tentang sawit. Jadi meskipun enggak kedengaran, ternyata lumayan banyak sawit di Provinsi Banten. Bahkan untuk Pulau Jawa, Banten ini terbesar sawitnya. Ya, untuk Pulau Jawa. Itu pun angkanya tidak sama. Jadi salah satu temuan kami adalah data yang dimiliki oleh Pemda tidak sama dengan data yang dimiliki oleh perusahaan, tidak sama dengan data yang dimiliki oleh asosiasi. Jadi datanya berbeda. Salah satu kendala permasalahan juga yang dihadapi oleh sawit di Provinsi Banten ini adalah masalah produktivitas. Itu yang kita temukan. Kenapa? Karena tidak dilakukan peremajaan. Kenapa belum dilakukan peremajaan? Nah, ada banyak faktor di situ. Ya, salah satunya ada masalah tumpang tindih lahan. Ya, karena ada bantuan untuk peremajaan sawit. Ya, apa istilahnya PSR, program peremajaan sawit rakyat. Nah, peremajaan sawit rakyat, dananya tersedia, tapi masyarakat tidak bisa akses. Kenapa? Bisa dari status tanahnya. Yang kedua, keterbatasan sumber daya di Dinas Pertanian untuk memberikan ini apa istilahnya? STDB. Kenapa keterbatasan? Karena harus ada kompetensinya, dan yang punya kompetensi cuma satu. Provinsi satu, mungkin dari Lebak satu, Pandeglang nggak ada. Pandeglang nggak ada, Banten provinsi satu. Ya, sedangkan yang maju masyarakat banyak, akhirnya tertahan di situ. Sehingga ada kendala juga di kita terkait dengan peremajaan sawit. Ya, dananya ada, tinggal diakses, tapi ada kendala. Ini mungkin awal tahun hasil kajiannya akan kami serahkan, itu teman-teman akan kami sampaikan juga detailnya. Ada hal-hal lain juga, itu juga adalah terkait dengan harga sawit di Banten ini relatif rendah, sehingga kadang sawit itu dikirim ke Lampung. Faktornya itu beragam menurut pengusaha, ya terkait dengan rendemen kualitas. Tapi ada hal lain Banten belum membentuk tim penetapan harga. Satu-satunya provinsi yang belum membentuk tim penetapan harga sampai hari ini. Terhenti dulu di zamannya Pak Rano. Habis Pak Rano tidak dibentuk lagi sampai hari ini. Jadi kita juga nanti akan mendorong, mudah-mudahan nanti pemerintahan baru atau mungkin Pak PJ berani untuk menetapkan. Bukan berani ya, semestinya
sudah ditetapkan itu tim pembentuk harga, karena tim pembentuk harga inilah yang akan menentukan harga acuan, sehingga agar masyarakat Banten ini mendapatkan harga yang layak terkait dengan harga sawitnya. Sayang sebenarnya potensinya ada, bahkan untuk PT swasta yang PT GAL ya, yang ada di Sumur sampai sekarang kekurangan pasokan. Ya, PKS ini kekurangan pasokan. Ini ada beberapa kendala. Lanjut. Ya, ini beberapa dokumentasinya di mana teman-teman itu datang ke bertemu dengan asosiasi petani sawit, lalu bertemu, datang juga kunjungan ke pabrik PTPN, PTPN ya, PTPN dan PT GAL. Lanjut. Nah, terakhir tahun ini kami juga melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2024 yang hasilnya sudah diserahkan di Pendopo kemarin, di mana untuk Provinsi Banten tertingginya adalah Kota Tangerang Selatan. Ini sudah 3 tahun berturut-turut Tangerang Selatan, mulai dari 2022, 2023 sampai 2024 dengan nilai 96,45, ranking nasionalnya adalah ranking 16. Yang lain memang ada yang naik, ada yang turun, tapi secara relatif hampir semuanya nilainya naik. Ya, kalau secara nilai yang turun itu hanya Kabupaten Tangerang, tapi kalau rankingnya bergerak. Cuma semuanya masih berada pada kualitas tertinggi. Lanjut. Nah, kami juga melakukan penilaian kepatuhan terhadap layanan yang dilakukan oleh Polres di wilayah Polda Banten dan Polda Metro Jaya. Karena sampai hari ini Polres Metro Tangerang Kota dan Polres Tangerang Selatan itu masih tergabung di Polda Metro Jaya. Dari 8 kantor Polres yang ada di wilayah Provinsi Banten, tertingginya adalah Polres Metro Tangerang Kota. Ini sudah 3 tahun berturut-turut. Yang nomor 2 adalah Polres Tangerang Selatan. Ini peningkatan yang luar biasa untuk Polres Tangerang Selatan. Sebelumnya nomor 6, sekarang naik menjadi peringkat kedua. Nah, yang lain itu bergerak Polres Cilegon, Lebak, Pandeglang, Tangerang sampai dengan Polres Serang Kota. Dari 8 itu, 6 itu sudah berada pada kualitas tertinggi A, yang 2 itu masih berada pada kualitas tinggi B. Ya, mudah-mudahan tahun berikutnya bisa semuanya A. Nah, untuk kantor pertanahan kami juga melakukan pengambilan nilai. Yang tertinggi itu adalah Kota Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, diikuti oleh Kota Serang dan Kabupaten Lebak. Ya, ini adalah hasil penilaian tahun 2024. Ini 2024 aja nih kan. Nah, tahun 2024. Oke, sudah. Sebelum kita masuk pada konferensi yang kedua, kita coba terhubung dengan Pak Ika. Nah, sebelum kita masuk yang kedua, ada pertanyaan dulu nggak yang ini? Itu hanya yang menarik yang kedua. Lanjut. Pak, sambil nggak ada ini Pak, menanya. Itu Pak yang terkait dengan ruslah bandara itu yang di Lebak itu bagaimana kalau gitu Pak? Udah dengar belum? Belum. Udah lama ya berarti ya? Itu kan lama dari zaman Kebayoran itu Pak. Adanya kan di Lebak gitu, Gunung Sindur atau di mana itu kalau nggak salah? Itu kan belum terekspos itu. Belum ada masuk deh ke Busman kayaknya. Oh, belum. Belum. Iya, kayaknya udah lama itu. Sekarang kan harusnya diserahkan ke masyarakat itu. Kan Lebak memang terkait isunya banyak terkait model tadi lahan, sawit kan, masyarakat kan sekarang kan ke PT itu larinya.
Sedangkan banyak tanah adat juga yang dibawa ke PT itu. Kemarin saya rekamannya nggak ke bawah sih. Belum. Kalau yang itu kita belum ada. Belum ada ya? Informasi apapun nanti bisa silakan disampaikan saja. Karena apa namanya, memang sampai hari ini belum ada. Nggak tahu kalau sebelum saya ada di sini. Belum ada. Oke. Ada lagi yang lain? Sawit Banten berapa Pak? Hah? Sawit Banten. Luasannya? Enggak, harganya. Waduh, saya nggak tahu harga sekarang berapa. Itu kan harganya harian masalahnya. Harian. Ganti tiap minimal 2 minggu sekali. Kalau yang lebih cepat tuh 1 minggu sekali gitu. Tapi termasuk yang terendah. Harganya berapa? Potongan harganya. Dan buah segarnya itu kan, nah itu Berubah update tiap minggu. Kita mesti cari. Tapi rata-rata itu biasanya masuk kategori yang terendah. Rendahnya berapa? Terendah misalkan 2.200, 2.100. Di saat yang lain sudah 2.900 Per kilo per kilo. Harga TBS Banten hari ini. Jadi kalau dibandingkan dengan provinsi lain, biasanya 3 terbawah, 3, 4, 5. Kalau di provinsi lain Pak? Itu tadi rentangnya 2.800 masuk 2.900, ada gap lah gitu. Tapi itu berubah. Enggak keluar nih. Di luar ya, di Banten nggak ada. Itu kendala Pak, kendala masyarakat atau kelompok yang tidak mendapatkan dana pembinaan terkait sawit. Alasan utamanya apa Pak? Bu, sekarang itu ada program namanya PSR, program peremajaan sawit rakyat. Jadi sawit yang tua itu bisa diganti. Nah, untuk bisa diganti itu kan satu, secara legalitasnya kan harus selesai, ya, status tanah umpamanya. Lalu apa namanya, STDB ya, STDB itu Surat tanda daftar budidaya. surat tanda daftar budidaya. Nah, untuk mendapatkan STDB itu yang dikeluarkan oleh dinas pertanian atau provinsi atau kabupaten. Nah, itu yang bisa mengeluarkan adalah petugas yang bersertifikat. Nah, petugas yang bersertifikat di kita itu terbatas. Nah, jadi hanya ada 2 orang di provinsi 1, di Lebak 1, Pandeglang belum ada. Nah, sehingga akhirnya di luar itu juga status tadi. Kalau status tanahnya itu bukan tanah pribadi umpamanya, bekas perhutani apa tidak jelas status tanahnya, makanya nggak keluar STDB-nya. Nah, kalau nggak keluar STDB-nya tidak bisa diberikan bantuan dana peremajaan sawit rakyat. Berarti cuma per orang ya, bukan per kelompok ya? Apa pendaftarannya? Iya, Per kelompok. per kelompok. Pengajuannya per kelompok. Minimal berapa orang kelompok Pak? Detailnya nanti saya tidak terlalu detailnya, nanti akan kita ketentuan detailnya ya. Iya. Kan tidak tahu saya kalau detailnya berapa. Ya kan kalau misalkan Pak UB mas 10 misalkan. Enggak. Biasanya sih kalau kelompok itu kan ada kayak kelompok taninya sawit segala. Kalau pengelolaannya ada berapa perusahaan? Yang apa? Pengelolaan. Di Banten ini kayaknya cuma ada 2. Satu adalah PT P3, yang kedua adalah PT GAL, swasta. Masih belum? Oke. Ada yang lain pertanyaan? Yang tadi Pak, yang soal kota Serang yang paling banyak dilaporkan itu instansinya yang berada di kota Serang atau Instansinya berada di kota Serang. instansinya? Instansi. Bukan pemerintah kota Serang itu. Iya. Jadi instansinya itu ada di wilayah Kota Serang.
karena kan wilayah Kota Serang kan lebih banyak instansi ya, provinsi, terus kementerian juga, ada vertikal juga ada di Kota Serang juga masih. Wilayahnya bukan Pemdanya. Iya, bukannya. Bahkan yang kabupaten juga kan sebagian masih ada di Kota Serang juga kan, yang Kota Serang apa kantornya ya. Pak, Ya, itu tadi nyambungin dari poin tadi. Untuk pengaduan kan tadi Kota Serang dan beberapa daerah kan banyak tuh Pak. Nah, sementara ada beberapa daerah juga yang nggak ada adanya. Apakah yang tidak ada itu berarti memang tidak ada laporan atau memang masyarakat yang belum terbuka? Dan yang banyak itu apakah memang banyak persoalan atau memang masyarakatnya sudah terbuka? jadi begini, coba dilihat tadi yang kaki. Kita hanya menyampaikan yang 5 besarnya gitu ya. Yang lain itu bukan berarti tidak ada, tapi tidak signifikan jumlahnya dibanding yang lain. Nah, yang kita sampaikan tadi pelapor, yang pelapor. Nah, pelapornya dari mana saja yang paling banyak? Ini yang 5 besarnya saja. Kalau detailnya malah ada yang lapor kita juga dari Jakarta. Pokoknya dia punya aset di sini gitu ya. Nah, orang Jakarta ada, tapi kita ngambil yang 5 besarnya saja. 5 besarnya adalah Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Lebak. Apakah Tangsel nggak ada laporannya? Ada. Apakah Cilegon nggak ada laporannya? Ada. Semuanya ada. Pandeglang ada. Tapi yang terbanyak adalah. Nah, apakah ini berarti pelayanannya jelek? Tidak bisa juga kita menyatakan demikian. Teman-teman, kalau kita bandingkan dengan negara luar, angka laporan kita ini masih rendah. Kalau kami kan tadi cuma 500 ya, untuk sekitar 12 juta penduduk kan, Banten ini. Berarti 1 juta penduduk tidak sampai 50. Ya, di negara-negara Australia itu sampai 2000 per 1 juta penduduk. Di Swedia itu 1000 per 1 juta penduduk. Padahal di sana kan lebih bagus, birokrasinya lebih bagus, korupsinya lebih rendah, berusahanya lebih bagus. Jadi jumlah laporan tidak juga menunjukkan bahwa kinerjanya jelek. Tapi bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa juga menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan haknya besar. Sehingga mereka mau melapor. Karena kan sering teman-teman juga ya menulis berita gitu. Lalu kadang kan ngabarin ke kita, itu bilang lapor deh gitu kan. Kan nggak ada juga laporan yang masuk. Ya, banyak masyarakat yang tidak mau melapor karena apa tadi? Kesadaran mereka untuk melapor yang masih. Oke, ada lagi? Sama itu Pak, kerugian keuangan itu dikembalikan. Oh tidak. Nilainya aja. Bukan, ini kan maksudnya ini kan potensi kerugian atau kerugian yang sudah diderita. Artinya gini, kalau balik ke cerita tadi tentang di bidang pendidikan tadi ya, yang saya cerita ada 6 siswa di salah satu sekolah internasional di daerah Tangerang sana yang hampir tidak lulus gara-gara masalah kedisiplinan. Akhirnya kita selesaikan, sekarang diluluskan, gitu ya. Nah, awalnya mereka sudah dinyatakan tidak lulus, padahal itu sudah jalan-jalan di akhir, sudah terima toga dan segala macam. Kalau seandainya mereka ngulang lagi 1 tahun, kan bisa dihitung biayanya berapa. Ada yang sudah diterima kuliah dan udah masuk kuliah. Perjanjian dengan pihak kampus adalah kalau sampai 1 semester tidak juga keluar ijazahnya, maka dia akan mengundurkan diri dan biayanya hilang semua. Itu adalah kerugian, itu adalah potensi kerugian. Tapi karena kita selesaikan, kerugian itu tidak jadi terjadi. Atau umpamanya kayak masalah yang sering juga banyak laporan di kita itu adalah hilangnya bukti kepemilikan. Ya, jadi rumah kredit di bank begitu lunas, sertifikatnya nggak ada, hilang. Dan itu sangat banyak, mungkin teman-teman juga dapat.
Sampai sekarang ada yang masih belum proses, ada yang sudah selesai. Hilangnya karena banyak faktor. Karena kan itu kita minjam itu minimal 5 tahun sampai 15 tahun kan. Pada periode ini bisa hilang itu barang ternyata. Begitu hilang, kan bagaimana menembus kembali? Nah sekarang coba dibayangkan harga rumah tanpa sertifikat dengan rumah bersertifikat itu kan beda. Jadi selisih itulah yang kita sampaikan sebagai potensi kerugian masyarakat. Itu yang kami hitung totalnya mencapai 45 miliar dari hampir 250 laporan yang kami selesaikan di tahun ini. Itu yang bisa dihitung. Ada yang tidak bisa dihitung ya, kayak tadi orang dinyatakan mati sama suaminya itu, gimana cara ngitungnya? Ya, tidak bisa dihitung itu kerugiannya, imaterial. Belum, coba. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke sesi berikutnya. Coba nanti kalau ada arahan dari pimpinan, kita potong, kita dengarkan sebentar. Jadi teman-teman, mungkin ini sebenarnya dibilang ini kemarin teman-teman sebagian udah duluan. Secara resmi kami nyatakan bahwa per hari ini, per Selasa kemarin kami sudah memutuskan bahwa hasil rapat Ombudsman RI Provinsi Banten menyatakan bahwa atas permasalahan yang terjadi di daerah Kronjo terkait dengan laut yang dipagar dan sungai atau alur sungai yang ditimbun akan kami tindak lanjuti menjadi investigasi atas prakarsa sendiri. Nah, lanjut. Sesuai dengan pasal 6 ya, bahwa Ombudsman tadi fungsi. Nah, pasal 7-nya, Ombudsman bertugas melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, apa itu maladministrasi? Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi harus penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan undang-undang tentang penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik ini adalah penyelenggara negara. Itu yang Ombudsman masuk. Kalau swasta tidak, kecuali dia pakai uang negara, ya, atau fasilitas dari negara, ya, yang menimbulkan kerugian material atau imaterial bagi masyarakat. Jadi maladministrasi itu kuncinya adalah satu, diselenggarakan oleh penyelenggara negara atau yang menggunakan fasilitas negara. Yang kedua, di dalamnya itu ada perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang dan macam-macam. Dan yang ketiga itu ada kerugian bagi masyarakat. Kalau tidak ada kerugian bagi masyarakat bukan maladministrasi. Kalau tidak dilakukan oleh penyelenggara negara bukan maladministrasi. Ya. Jadi mall umpamanya merugikan konsumen, itu bukan maladministrasi. Ya. Itu hak konsumen, bukan tugasnya kami. Ya. Lanjut. Nah, pada tanggal 5 Desember 2024, mungkin sebagaimana teman-teman ketahui, kami telah melakukan kunjungan langsung bersama pimpinan Ombudsman RI, Bapak YK Hendra Petika, ke daerah Kronjo, Kabupaten Tangerang, di mana kami benar-benar masuk dan naik kapal melihat bagaimana kondisi pagar itu. Pagar itu bukan satu baris, tapi berlapis-lapis. Ya. Kalau cuma sebaris gitu ya, ada bolongnya enggak, ini berlapis. Bolongnya habis dulu tuh ada di kotak lagi, dalam nanti ada bolongnya lagi, ada bolong lagi. Ya, sehingga memang kita melihat di situ itu pasti menyulitkan akses bagi masyarakat yang akan keluar masuk wilayah tersebut. Yang kedua, kami melakukan pemantauan atas pengurukan, ya,
yang dilakukan diduga di atas sungai ataupun aliran anak sungai di Desa Munjung, Kecamatan Kronjong, Kabupaten Tangerang. Lanjut. Nah, ini adalah kondisi pagar lautnya itu. Itu bukan cuma selapis itu, sampai ujung sana masih ada berlapis-lapisnya. Sehingga menyulitkan akses. Ya, kalau malam itu tidak ada lampu, bisa ketabrak juga oleh nelayan. Jadi banyak masalah yang dampak yang bisa ditimbulkan. Lanjut. Nah, lokasinya di sana, yang pagar lautnya jadi di pinggir itu, sepanjang itu. Kami hanya turun lapang daerah sana. Kita belum ngetes sampai di mana, mulai dari mana dan sampai di mana. Kita belum lihat semua. Nah, tapi yang jelas kita temukan di situ seperti itu. Terkait dengan pagar laut, keluhan masyarakat adalah secara lingkungan ini akan berdampak kepada kerusakan ekosistem laut. Ya, karena dipasangin pagar bambu ya, dengan jumlah yang cukup banyak. Yang kedua adalah ini akses publik, membatasi akses ke laut yang merupakan ruang publik. Ya. Yang ketiga adalah keamanan dan keselamatan. Kita nggak tahu itu apakah bagaimana standarnya, apakah itu aman apa enggak gitu ya. Yang jelas kemarin yang kami dengar beberapa masyarakat melaporkan malam-malam itu karena tidak kelihatan akhirnya ketabrak dan itu merusak perahu mereka. Yang keempat adanya kerugian ekonomi karena mereka harus memutar dan sehingga mengeluarkan waktu dan ongkos melaut yang lebih besar. Lanjut. Nah, yang kedua adalah terkait dengan pengurukan sungai. Nah, ini yang kita lihat kemarin sudah diuruk semua, ya, lumayan lebar dan luas kiri kanannya juga ada diuruk. Katanya itu bekas empang, bekas segala macam ya, yang sudah diuruk macam-macam. Nah, terus di posisi kami berdiri ini, kalau kita lihat di Google Map itu memang aliran sungai. Itu tuh aliran sungai. Nah, kita berdirinya di situ tuh. Yang di titik itu aliran sungai, ya. Ada belah empat di situ. Memang nggak ada lampu merahnya di situ, tapi itu belah empat. Nah, kami berdiri pas di titik itu. Teman-teman bayangkan yang sebelah kanan atas itu semua tambak nelayan itu tambaknya udang, bandeng. Nah, itu kan mereka butuh air mengalir. Sekarang airnya sungainya ditutup. Ya, gimana mereka bisa berusaha? Jadi tentu ini perlu kita investigasi lebih lanjut sehingga ya keluhan masyarakat tentu mengganggu alur lain dan ekosistem sekitar, ya, meningkatkan risiko banjir, ya. Bayangin sungainya diuruk, airnya lari kemana gitu ya. Dan yang kerugian masyarakat yang jelas adalah produktivitas tambak dan sawah masyarakat, ya. Ada yang sudah sekali panen itu katanya bisa 20-30 juta, ini nggak panen sama sekali. Gara-gara tambaknya tidak bisa diisi, airnya nggak berganti. Gimana dia mau ini? Ya, kalau tambak bandeng sama ini kan nggak bisa. Ya, kecuali diisi ikan lele mungkin masih sanggup, itu nggak bisa. Tahu apa bisa lele hidup bisa? Kalau lele kan airnya nggak harus ganti ya. Tapi apa bisa lele hidup di sana kan enggak lah. Itu kan airnya payah pasti. Lanjut. Terkait ini 1 Oktober 2024 berdasarkan pemberitaan yang kami baca bahwa sebenarnya pemerintah telah memeriksa atas kondisi yang tersebut. Kayaknya ramai juga pemberitaan di mana-mana. Ya, sudah ada tim patroli gabungan yang melihat ini tersebut. Cuma sampai sekarang bambu itu masih ada, ya, belum hilang. Nah, padahal itu dinyatakan ilegal. Kenapa bawahnya besi kita, Pak? Nggak tahu saya. Apa bawahnya emas? Kita belum di. Wah. Iya.
Jadi kalau kita lihat aturannya awal ya, bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dua kejadian ini itu sudah pasti mengganggu pekerjaan penghidupan yang layak baik di nelayan maupun petambak. Yang kedua, ya itu orang laut itu bebas, seharusnya tidak boleh dikata-kata. Ya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 bahwa orang laut itu tidak diberikan. Lalu tentang penyelenggaraan penataan uang, bahwa seharusnya itu kalau memang izin ya harus ada perizinannya dong gitu kan. Nah, dan akan semestinya ada sanksi terhadap orang atau kelompok orang yang menghalangi atau menutup akses terhadap lokasi yang dinyatakan sebagai milik umum, tidak melaporkan atau menempatkan bangunan dan instalasi di laut tanpa melaporkan atau mengizin kepada menteri atau gubernur sesuai kewenangannya. Jadi kalau itu tidak ada izinnya, tidak dilaporkan segala macam, itu tidak boleh dilakukan. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja, Perda Provinsi Banten, ya, lalu sungai, bahwa pemanfaatan sungai tidak boleh merusak ekosistem, ya, mempertimbangkan karakteristik sungai, kelestarian serta aspirasi masyarakat adat daerah setempat. Bahwa setiap orang melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata air daerah aliran sungai, mengganggu aja nggak boleh, apalagi menimbun. Ya, ini analisa awal kita, tentu kami masih harus dalami. Ya, sampai hari ini kami belum memanggil pihak-pihak terkait. Jadi tentu sesudah ini akan ada beberapa langkah yang kami ambil. Salah satunya adalah klarifikasi, ya, ataupun memanggil nanti pihak-pihak yang terkait terhadap dua masalah ini, ya, masalah pagar laut yang dipagar, dan masalah pengurukan sungai. Jadi lanjut, terhadap pagar laut, maka dugaan awal maladministrasinya adalah pengabaian kewajiban hukum oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten terkait pembangunan pagar di wilayah Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang yang merugikan masyarakat nelayan sekitar. Ini dugaan awal. Ya, tentu ini yang harus kami buktikan. Terkait pengurukan sungai, dugaan awalnya adalah pengabaian kewajiban hukum oleh BBWS C3 dan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang terkait penimbunan aliran anak sungai di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang yang merugikan petani dan masyarakat sekitar. Nah, jadi yang sini dugaan awalnya adalah maladministrasinya adalah pengabaian kewajiban hukum baik yang dilakukan oleh DKPM Provinsi Banten maupun oleh BBWS C3 dan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Tentu semua ini nanti akan dinamis tergantung kondisi yang kami temukan di lapangan. Fokus pemeriksaan kita adalah satu, bagaimana pencegahan yang selama ini dilakukan oleh dinas atau instansi terkait. Bagaimana pengawasan yang dilakukan selama ini oleh dinas instansi terkait. Yang kedua, terkait perizinan, apakah memang sudah ditempuh perizinan atas kegiatan tersebut? Ya, kalau sudah, apakah dilakukan tahapan sosialisasi segala macam kepada masyarakat? Kalau belum, bagaimana penegakan hukumnya? Ya, dan terakhir adalah bagaimana pencegahannya agar permasalahan ini tidak berulang di kemudian hari. Kenapa? Ya, lanjut, bilang.
Terus udah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, ini kan kok sampai sudah sejauh ini kok baru ada tindakan untuk penanganannya Pak? Kan dari awal udah kelihatan Pak, adanya pemagaran, adanya ini pengurukan. Kenapa tidak dari awal itu ada pencegahan atau ada tindakan dari pihak aparat atau dari mana? Tiba-tiba sudah booming, baru ada action gitu, baru ada langkah-langkah untuk menindak. Kenapa tidak dari awal? Itu memang tidak ada tindakan dari pemerintah sebelumnya. Itulah yang akan coba kita dalami juga. Ya, kalau dari Ombudsman kan sebenarnya dari awal kita juga sampai hari ini sebenarnya tidak ada laporan langsung yang masuk dari masyarakat. Sehingga akhirnya kita kunjungan, melihat kondisinya ke sana, akhirnya memutuskan melakukan investigasi masyarakat sendiri. Karena memang sampai hari ini kami tidak menerima laporan langsung dari masyarakat. Nah, pertanyaannya, kenapa selama ini kalau memang begini kok diperbiarkan gitu? Nah, itu yang akan coba kita dalami sampai proses nanti. Kan kayak umpamanya pagar itu untuk daerah Krojo itu kan katanya udah hampir 4 atau 3 bulanan lebih. Ya. Yang Krojo. Persiapan 3 bulan Pak. Kenapa tidak ada tindakan gitu dari pemerintah? Seakan-akan ada pembiaran gitu. Ya itu yang akan kita coba cek nanti Pak. Kenapanya? Kami kan belum bisa memutuskan sekarang. Kan kita belum panggil ini. Nanti kan kita tak panggil DKP. Ya, kenapa nih? Lalu ini kan sudah pernah ada patroli gabungan di 1 Oktober. Ini kan yang patroli itu DKP, ya, Kementerian Kelautan Perikanan, Pangkalan TNI, Polairut, Satpol Praja, ya, Dinas Pekerjaan Umum, BPN, Kanwil BPN, dan lengkap semuanya. Nah, itu pun sampai hari ini ternyata masih ada di sana kan, gitu ya. Ini Oktober, bulan apa sana? November, Desember, udah hampir 2 bulan, 1,5 bulan yang lalu kan? Iya. Nah, itu yang akan kita coba cek nanti kenapa. Ya. Nah, itulah yang akan kita coba tanya. Cuma kembali lagi, fokus kita Ombudsman tentu saja kita akan lihat. Bagi kita yang nomor 1 itu kan balik begini Pak. Maladministrasi itu kan kerugian masyarakat. Kalau memang ada pelanggaran prosedur, ada pengabaian hukum yang merugikan masyarakat, maka kembalikan dulu hak-haknya. Nah, sampai sekarang kita tidak melihat adanya upaya pengembalian hak-hak masyarakat. Minimal nyatanya belum. Artinya apa? Nelayannya masih susah tuh. Ya, itu. Sehingga di kita nanti kita akan fokus melihat gitu ya, apa sih sebenarnya yang terjadi. Atau jangan-jangan benar ada izinnya, kan kita juga belum tahu sampai hari ini. Ya. Nah, kita kan harus pastikan itu semua. Tapi minimal dari hal yang tadi itu merugikan masyarakat. Nah, pada sisi ini kita akan coba lihat dari dalam. Ya, dugaan awal kita memang ada maladministrasi. Tapi nanti begitu kita periksa, kita panggil semua pihak yang terkait atau kita dalami sedalam-dalamnya, baik prosedurnya segala macam. Baru nanti kita bisa kita menyatakan, memutuskan, oh ya maladministrasinya benar terjadi dan apa yang harus mereka lakukan. Ya, tentu kalau harapan masyarakat yang kita gali, yang kita rasakan pada saat awal investigasi ini adalah berharap itu dicabut. Ya, berharap itu dicabut. Memang harus itu. Ya, harus dicabut. Nah, untuk mencabut. Tapi kan gini Pak, apakah itu kan akan memakan waktu yang lebih lama lagi? Karena proses pencabutan itu berbeda dengan proses pemasangan. Kalau pemasangan itu kayaknya lebih cepat daripada pencabutan itu. Ya, itu aja belum dimulai Pak. Ya Bapak bilang kan lebih lama ya. Iya. Sampai sekarang aja belum dimulai. Padahal sudah dicek tanggal 1 Oktober. Nah, kita dilihat apa masalahnya. Cuma kan kita kan tidak mungkin asal ya Pak. Nggak mungkin kita bilang, cabutan kan enggak.
kami harus pastikan dulu kalau memang ini tidak berizin, tidak sesuai prosedur, atau ternyata wah kami nggak tahu, nggak pernah lihat atau ada segala macam ya. Kalau memang ini tidak benar, umpama ini kalau memang ini tidak benar ya harus dilepaskan. Itu nomor satu. Karena apa? Karena ini melanggar hak-hak masyarakat yang selama ini beroperasi di wilayah tersebut. Sama dengan pengerukan sungai, sama saja dengan pengerukan sungai, kan gitu ya. Kalau memang tidak ada izinnya, atau yang pastikan kita harus pastikan dulu itu memang sungai apa enggak. Karena kan berdasarkan data sementara kita cuma baru lihat Google Map dan pernyataan masyarakat ini sungai. Nah kita belum panggil BBWS C3-nya dan pemerintah daerah sekitar ini benar sungai enggak? Oke, iya ini benar sungai. Nah kenapa ini diurus? Bagaimana prosedurnya? Kalau memang prosedurnya sudah dilakukan segala macam, bagaimana kajiannya terhadap masyarakat? Apa yang dilakukan? Kita lihat itu semua. Ya, kalau harapan masyarakat tentu saja minta agar ini dikembalikan kepada kondisi awal. Kenapa? Karena ini merugikan bagi masyarakat yang ada di sekitar. Gitu Pak. Nah, tentu kita melihat itu semua. Kalau memang nanti pada saat kita menginvestigasi, kita menemukan oh ya ini tidak berizin, tidak sesuai dengan prosedur, ada maladministrasi di sini, ya harus dikembalikan kerugian masyarakat tadi. Ya, harapan masyarakat itu harus kita penuhi. Ya, kalau itu memang maladministrasi. Identifikasi awal kami itu adalah maladministrasi. Nah, itu yang harus kami buktikan. Pak, itu artinya dalam waktu dekat Ombudsman Banten akan memanggil pihak terkait yaitu otoritas pemerintah terkait dengan pemagaran laut dan dugaan pengurukan anak sungai. Artinya tadi DKP, BBWSC dan Pemkab Tangerang. Terlapornya adalah itu. Sampai maksudnya pihak yang kami nyatakan paling berada. Maksudnya kalau kita bicara tentang pantai, itu penanggung jawab utamanya adalah DKP. Provinsi. Ya, karena sampai sekian mil laut itu kan provinsi. Kalau kita bicara tentang sungai, itu BBWSC. Kalau kita bicara tentang dampaknya terhadap masyarakat sekitar, ya ada potensi banjir di situ, ada empang yang begini, berarti kita bicara tentang tanggung jawabnya pemerintah kabupaten. Sehingga sudah pasti 3 ini adalah tentu harus kita periksa. Ya, kita minta data pendukung dan kelengkapan dan segala macam. Di luar itu tentu saja semua pihak yang terkait. Semua pihak yang terkait. Mungkin kita juga membutuhkan nanti ahli hukum laut umpamanya. Ya, termasuk juga kan kalau kita bicara umpamanya kalau itu dipatok, dipasangin bambu, bagaimana dampaknya terhadap ekosistem? Ya, dampaknya terhadap ekosistem. Karena ada juga pihak yang menyatakan bahwa itu adalah demi kepentingan nelayan. Nah ini kan juga kita harus clearkan juga bahwa itu bisa meningkatkan hasil katanya. Nah itu kan makanya kita harus semua pihak terkait. Kita butuh dukungan akademisi, ya. Kita butuh dukungan para pakar. Di sini kita juga informasi dari semua pihak. Ya. Nggak bisa cuma satu pihak. Ya. Kita tentu juga harus cek segala macam. Belum lagi ada informasi itu juga ada informasi berikutnya pengembangan yang lain yang akan bisa muncul di saat kita menindaklanjuti. Termasuk motif. Kita kan sampai sekarang belum tahu motifnya apa ini. Ngapain sih laut tiba-tiba dipasangin patokin bambu gitu ya? Kepentingan apa? Nah itu kan itu juga yang akan juga menentukan nanti pihak-pihak siapa yang terkait juga yang akan kita tanya. Pak mau tanya dong. Jadi kan ini dari Ombudsman sendiri menilai bahwa ada dugaan pengabaian kewajiban hukum DKP Provinsi Banten dan BPWCS. Nah ini kan juga soal pihak swasta juga ya, dalam hal ini kita bilang BIG itu kan Dayu Group, dan itu kan Ombudsman juga butuh kejelasan antara ini tuh apakah ini benar proyek PSN yang memang tanggung jawabnya pemerintah atau memang itu tanggung jawab swasta. Nah dengan pernyataan akan menginvestigasi hal ini, apakah itu nanti tidak menimbulkan sikap antisipatif
dari pihak-pihak tersebut untuk istilahnya tuh ngeles gitu loh Pak, nanti ketika ombudsman tuh melakukan investigasi gitu kan, pasti ada upaya celah-celah hukum yang bisa dimainkan sehingga dengan sikap antisipatif yang mereka lakukan karena mendengar adanya rencana investigasi ini gitu Pak. Apakah nanti hasilnya bakal maksimal Pak investigasinya kayak gitu? Ya tentu saja semuanya akan sama saja. Tapi kami yakin sih dalam posisi ini kita bergerak di yang sudah kita lihat real kemarin. Kami sampai saat ini juga tidak bisa memastikan apakah itu memang masuk kawasan pengembangan ya. Apakah itu memang masuk peta kawasan pengembangan PIK? Kita belum sampai sejauh itu. PIK-nya, apakah itu masuk PSN? Apalagi itu juga belum. Tapi apakah itu menurut masyarakat ada upaya mencatut ke sana? Ada. Ya, menurut masyarakat umpamanya ya di mereka itu ya obrolan warung kopinya itu terkait dengan itu. Nah, tentu kita nggak bisa pegangan ke sana. Pegangan kita adalah ini daerah Kronjo, ini ada laut yang dipagar, ini ada sungai yang diuruk. Nah, masalah ternyata di sini ada PIK, di sini ada PSN, tentu akan kita tahu berikutnya pada saat. Kalau umpamanya ini memang sesuai prosedur ya nggak ada masalah. Kalau memang ini tidak sesuai prosedur ya pasti siapapun yang melakukan perbuatan yang ini pasti akan berusaha payah dong gitu ya agar perbuatannya tidak diketahui umpamanya. Ya tugas kami tentu saja untuk mengetahui apakah memang ada upaya-upaya seperti itu. Ya kan kita balik tadi, apakah ada indikasi maladministrasi? Kami menemukan ada. Minimal apa? Satu, ada kerugian masyarakat. Clear, nyata di situ. Yang kedua, ada kewajiban penyelenggaraan negara di sana. Kalau ada kewajiban penyelenggaraan negara di sana dan ada kerugian masyarakat, pertanyaannya, adakah perbuatan melanggar hukumnya? Adakah kesewenangannya? Ada pengabaian segala macam? Kami menduga sampai saat ini ada minimal ada pengabaian kewajiban hukum. Minimal ini. Ya. Kan tugasnya DKP itu mengawasi lautnya. Ya, tahu-tahu dipatok orang, dia minimal di situ ada pengabaian kewajiban hukum. Bisa lebih dari itu bisa jadi. Ya, bisa jadi atau bisa jadi nggak ada apa-apa ya. Kalau nggak ada apa-apa ya ikut investigasi ya. Tapi dugaan kuat kita sejauh ini kita sudah memenuhi. Satu, ada kerugian masyarakat di situ. Yang kedua, ada bertanggung jawab di situ. Nah, tinggal kita memastikan administrasinya apa. Itu saja. Nah, untuk memastikan itu tentu kita harus memiliki data informasi yang kuat. Nah, kami akan masuk pada tahap pemeriksaan. Tentu kita memiliki strategi, cara juga agar ketakutan yang disampaikan tadi itu bisa kita selesaikan. Saya pikir selama ini juga pasti semua itu pasti ada pembelaan segala macamnya. Memang begitu di mana-mana juga. Mungkin yang Bapak lihat pada saat lapangan itu yang dilakukan pengurugan itu tambak atau memang lahan yang memang sudah dulu dari swasta. Makanya kami fokus yang di sungainya aja dulu. Karena kita berdiri itu pas di sungai. Kalau masalah tambak segala macam itu tentu apakah sudah ada transaksi apa tidak kan kita mesti membuktikan ya. Apalagi itu pribadi. Tapi yang tambak ini kan nyata nih. Yang sungai ini kan nyata. Ini sungai ini gitu. Sungai kan berarti bukan lahan pribadi, lahan negara. Nah, banyak ketentuan yang melindungi sungai. Kalau produknya Pak nanti apa itu hasil investigasinya itu setelah mendapat ya hasil investigasi outputnya apa itu? Rekomendasi juga? Atau Ya sama. Sama. Ya tindakan korektif yang harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Target sampai kapan Pak? Mudah-mudahan selesai dalam 2-3 bulan ini. Karena kayaknya cukup banyak pihak yang terlibat. Ada kemungkinan pemanggilan PJ Gubernur nggak? Kita lihat nanti sejauh mana perannya di sana. Karena beliau kan salah satu yang menandatangani perubahan PSW yang Nah, itu kan kita coba lihat apa hubungannya nanti RT RW ini, apakah
ada keterkaitan dengan pemagaran ini dengan RT RW? Ya. Atau ada murni kepentingan yang lain ya? Atau ada kepentingan yang lain yang mesti dipastikan dulu. Pak, Ya. cuman dari tadi Bapak tidak langsung fokus diduga siapa gitu. Kayaknya lucu gitu Pak. Kayaknya lucu segitu hal besar tapi tidak langsung merujuk langsung ke DKP. Sedangkan DKP tadi investigasi sama Bapak segala macam kan. Yang ini sekarang pengurugan sungai segala. Oke, kalau misalkan untuk jembatan kayak tadi bisa alasan pakai terumbu karang segala macam ya. Tapi kan kalau kayak model pengurugan sungai itu kan itu hal besar. Sedangkan isu yang sekarang itu kan isu big gitu kan ya. Sampai yang ke tanah sampai tanah nih. Nah, pertanyaannya gini Pak, bisakah Ombudsman mendorong dan mengawal supremasi hukumnya kalau itu melanggar? Ombudsman tentu kan lembaga penegak hukum ya. Itu adalah tanggung jawab dari aparat penegak hukum. Tapi tentu kalau kita menemukan ada hal-hal yang melanggar hukum, ya kita akan meminta agar aparat penegak hukum untuk menyelesaikan. Ya kan, kalau bahasa minta kan beda. Mendorong dan mengawal itu kan beda Pak. Kalau minta mah kayak mana kita minta kopi Bu, gitu. Nanti kan bisa kita kan hasil umpamanya tindakan korektif kita. Kalau ada tindakan korektif kepada aparat penegak hukum, ya harus mereka tindak lanjuti. Harus. Iya, maksudnya kalau bahasa Bapak harus, tapi kenyataannya di lapangan tidak ada terjadi penegakan hukum gimana? Ya, Ombudsman itu bukan lembaga pemberi sanksi. Iya. Nah, Makanya ini saya, bukan penegak hukum. ya makanya kan saya berbicara ya bisa nggak mendorong dan mengawal supremasi hukumnya gitu. Ya kan bukan penegak hukum. Makanya Iya. penegak hukum. Pertanyaan saya bisa tidak mendorong dan Terkait mengawal? dengan penegakan hukumnya tidak, bukan tugas kami. Bukan mendorong dan mengawal ini mah beda. Kalau mendorong tentu saja Dan mengawal. selama itu adalah tindakan korektif kami, tentu kami dorong dan kami kawal. Kawal itu begini, kalau kami ingin mendorong bahwa kita menyarankan kepada Polda Banten untuk melakukan A, tidak dilakukan oleh Polda Banten dalam kurun waktu tertentu, ini akan naik ke pusat. Pusat sama, tidak dilakukan juga akan naik ke Polri. Polri tidak melakukan akan naik ke Presiden. Ya, tidak dilakukan juga akan naik ke DPR. Jadi tahapan kami mengawalnya adalah seperti itu. Berarti bisa. Bisa. Kita ikuti sebentar ya. Di tengah berbagai tantangan dan dinamika yang kami hadapi, berikanlah kepada kami kekuatan, kebijaksanaan agar kami mampu. Kepada Bapak YK Hendra Fatika, kami silakan. Ini kayaknya mic-nya pendek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ali Jamil, Sekjen Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Tommy Andana, staf ahli di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dwi Teguh Wibowo, staf ahli di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan Bapak Hakim Pratama, Direktur Operation dan Customer Experience PT Bank BTN. Yang saya banggakan KKU Kasih Sayang Pertama 3, Bapak Justus, Dakaringsa, Bucut, seluruh kepala kantor perwakilan yang saya ampung,
Kebetulan saya mengampu 5 provinsi, Pak Ali Jamil, ada Gorontalo dari timur, Kalimantan Selatan, Banten, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Serta yang saya banggakan seluruh insan Ombudsman Republik Indonesia yang hadir pada kesempatan kali ini, baik secara daring maupun secara luring. Dan secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran media yang terus meng-capture berbagai kegiatan Ombudsman Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini kita berada di penghujung tahun. Dan di akhir penghujung tahun ini, Ombudsman Republik Indonesia khususnya substansi yang saya, Kepala Kaper juga sama, Kepala Kantor Perwakilan juga mengucapkan janji, saya mengucapkan janji, kawan-kawan juga sama, insan Ombudsman mengucapkan janji, dan janji itu mari kita perlihatkan. Bisa saja capaian kita ini tidak memuaskan publik, dan itu harus kita terima, kita harus terbuka terhadap kritik. Bisa saja juga itu memuaskan, dan itu juga tidak perlu dibanggakan, karena kita menjalankan tugas dan kewajiban kita sesuai dengan mandat konstitusi kita. Dan yang paling penting, pertanggungjawaban publik ini untuk menyampaikan apa yang selama ini dilakukan oleh Ombudsman, terutama terkait dengan pengawasan pelayanan publik di sektor perekonomian satu ini. Dan secara khusus dalam acara ini kami mengundang 4 kementerian yang menurut penilaian kami sangat kooperatif dan responsif dalam melakukan proses-proses, menghadiri proses-proses pemeriksaan dan sekaligus monitoring pelayanan publik yang selama ini kami lakukan. Saya mengetahui persis, terutama Pak Ali Jamil sering cerita, ya Pak Ali Jamil kalau di kementerian itu, pokoknya udah mulai bulan Agustus pemeriksaan banyak. Itu pemeriksaan yang normal itu ya, dari mulai BPK gitu kan, BPKP, Irjen gitu kan, itu pemeriksaan normal. Belum pemeriksaan khusus, ada panggilan KPK, panggilan Kejaksaan Agung, belum lagi panggilan Ombudsman. Sehingga menghadiri pemeriksaan itu bukan hal yang mudah. Dan seringkali juga dalam pemeriksaan bisa saja kami pun juga mengganggu menyita waktu Bapak Ibu dalam menjalankan proses layanan publik di kementerian masing-masing. Oleh karena itu tentu bukan sebuah kemewahan bagi Ombudsman Republik Indonesia jika kami berinisiatif untuk memberikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga yang dinilai kooperatif dan responsif selama kami bekerja dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi kewajiban sebagai insan Ombudsman Republik Indonesia dan saya sebagai pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah acara ini akan menjadi acara rutin tahunan, jadi kita akan ketemu lagi nanti di tahun 2025, sekaligus itu tahun terakhir saya nanti bekerja sebagai ataupun menanggung amanah sebagai anggota Ombudsman Republik Indonesia. Karena di Desember 2026 nanti yang akan tampil bukan saya lagi, tapi pimpinan yang baru. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa anggota Ombudsman Republik Indonesia itu ada 9. Dari 9 itu saya mengampu sektor perekonomian 1. Jadi sektor perekonomian itu tidak hanya 1, ya, ada 2, ada 3 sektor. Dan saya mengampu sektor perekonomian 1. Yang ruang lingkupnya itu adalah pertama perdagangan, perindustrian dan logistik. Yang kedua adalah pertanian dan pangan. Yang ketiga perbankan, perasuransian dan penjaminan. Yang keempat pengadaan barang dan jasa. Yang kelima perpajakan, kepabeanan dan cukai. Ini 5 hal substansi yang laporannya kalau itu melapor kepada Ombudsman Pusat maka kamilah yang akan menangani. Namun demikian di 5 ampuan provinsi yang saya ampu seperti Gorontalo, Kalsel, Banten, Bengkulu maupun Sumatera Barat, maka pada hari ini juga semua kaperampuan saya diminta untuk melakukan pertanggungjawaban publik untuk menyampaikan hasil-hasil pengawasan pelayanan publik di masing-masing provinsi. Nah, silakan nanti kawan-kawan juga bisa menyimak, kawan-kawan media mengkritisi apa saja kinerja Ombudsman. Jika seandainya baik, jika seandainya kurang, silakan dikritik dan diberikan saran. Nah tentunya kalau di semua kantor perwakilan tidak dibatasi oleh substansi,
Jadi saya sebagai pimpinan Ombudsman itu memang harus memiliki kemampuan yang komprehensif, karena kalau di pusat saya menangani memang terspesialisasi di 5 substansi ini, tetapi begitu saya mengampu 5 provinsi lainnya, saya diharuskan untuk memahami seluruh persoalan-persoalan pelayanan publik di seluruh lini kehidupan. Oleh karena itu ini adalah cara bersama antara pusat, yaitu KKU 3, Keasistenan Utama 3, ataupun juga substansi perekonomian 1, dan juga kantor perwakilan yang selama ini saya ampu, yaitu ada 5 yang tadi saya sebutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak perlu lagi kiranya membahas terkait dengan tupoksi Ombudsman. Pada intinya tugas Ombudsman itu adalah melakukan pencegahan dan pemberantasan maladministrasi. Outputnya sebetulnya agar sistem pemerintahan kita ini baik, bersih, efisien. Aparatur penyelenggaraan negaranya baik, bersih, efisien, jujur, disiplin, dan bebas KKN. Itu output yang diharapkan. Nah, dalam rangka melaksanakan tugasnya, maka Ombudsman Republik Indonesia setidak-tidaknya melakukan satu, tugas penerimaan atau pemeriksaan laporan, yang kedua adalah pencegahan maladministrasi. Dan kali ini kami akan spesifik menyampaikan pencegahan dan pemberantasan maladministrasi yang di KU 3 dilaksanakan dan juga di seluruh kepala kantor perwakilan. Bapak Ibu yang saya hormati, selama saya menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia, saya dilantik Februari 2002, bukan dilantik, saya diambil sumpahnya, disaksikan, ya. Diambil sumpah, disaksikan oleh kepala negara, di hadapan kepala negara pada Februari tahun 2021 hingga sekarang, berarti sudah hampir katakanlah 4 tahun. Maka jumlah laporan yang kami tangani, saya dan tim, sebanyak 359 laporan. Dari 359 laporan dari tahun 2021 sampai 2024 ini, yang sudah selesai ditutup sebanyak 231 laporan. Yang ditutup berarti sudah selesai, tidak ada PR, dan layanan publik tentunya dikembalikan haknya kepada masyarakat yang tadinya terganggu. Dan selanjutnya kami masih menangani sekitar 128 laporan per hari ini. Ya. Tapi Senin depan saya sudah melihat data 6 laporan lagi yang masuk. Jadi statistik di Ombudsman itu setiap minggu selalu berubah. Nah, ini yang tim KU 3 tangani. Jadi 359 laporan ini adalah